Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman kelas 2A. Stay tune. Saya Indri Destiani akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu saudari Lilis Lianti. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah hukum di Indonesia? Tentu ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum, karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah sehingga mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, turut andil pihak-pihak terkait yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam pensosialisasian hukum kemasyarakatan. Awam yang tidak mengerti hukum itu sangat membantu, bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Yang ketiga, penegakan hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Selanjutnya yang keempat, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, hitam putih, akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan semata. Yang kelima, hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan. Yang keenam, komisi yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberikan putusan yang kontroversial, tidak memenuhi rasa keadilan, dan yang melanggar kode etik. Terima kasih. Saya Siti Marfuah akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif Hidayatullah, yaitu pada PPT tersebut saya membaca ada satu poin yang ingin ditanyakan, yaitu tentang standar nasional pendidikan di Indonesia. Karena sedang COVID, jadi sistem pembelajarannya dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Tapi kenapa banyak sekolah yang mulai belajar dengan sistem tatap muka atau luring? Dalam hal ini, undang-undang atau peraturannya yang tidak cukup kuat atau masyarakatnya yang ngeyel ingin belajar menggunakan sistem tatap muka. Saat ini, tahun 2021, memang beberapa sekolah di kota ataupun daerah ada yang sudah menerapkan kebijakan PTM atau pembelajaran tatap muka secara terbatas yang diumumkan pada 30 Maret 2021 melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Kebijakan ini hanya berlaku di daerah zona aman, yaitu daerah hijau dan kuning, yang mampu memenuhi syarat ataupun kualifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Jadi, PTM bukan kehendak masyarakat, melainkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah atau instansi itu sendiri. Saya, Tani Nur Fitri, akan menjawab pertanyaan dari Syifa Ulia, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan politis. Pemikiran landasan dalam penyusunan perundang-undangan meliputi 1. Landasan filosofis. Penyusunan perundang-undangan didasarkan pada etika dan norma kehidupan di Indonesia yang meliputi nilai-nilai baik, adil, damai, kebersamaan, kerukunan, perlindungan, dan lain-lain. Dasar falsafah atau pandangan hidup atau ide yang menjadi dasar cita-cita menuangkan hasrat kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Yang kedua, landasan sosiologis. Perundang-undangan menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatannya atau aspirasi. Yang ketiga, landasan yuridis. Tata urutan peraturan perundang-undangan selalu melihat bagaimana peraturan di atasnya dan hubungan-hubungannya, sehingga tidak menyinggung peraturan di atasnya, di sampingnya maupun di bawahnya. Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus mencantumkan dasar atau landasan hukumnya. A. Landasan yuridis formil yang berfungsi memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu atau dasar hukum kewenangan. B. Landasan yuridis material yang berfungsi mengatur materi atau hal-hal tertentu. Yang terakhir ada landasan politis
garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ke tata laksanaan pemerintahan negara. Terima kasih. Saya Evi Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari saudari Kiki Junaida. Pertanyaannya, dari permasalahan hukum pendidikan di Indonesia yang sudah disebutkan tadi, bagaimana dengan permasalahan hukum pendidikan di masa COVID saat ini terkait dengan kebijakan atau yang lainnya? Apakah ada permasalahan? Jika ada, sebutkan contoh masalahnya. Oke, jawabannya adalah permasalahan pembelajaran pada masa pandemi. Permasalahan inilah yang sejatinya menjadi program utama dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Jika perhatian pemerintah luput dari program utama pengembangan pendidikan nasional ini, sudah dapat dipastikan bahwa generasi bangsa ini secara perlahan tapi pasti akan tergerus oleh roda kemajuan zaman. Sudah saatnya pemerintah bangun dari tidur panjangnya, sadari bahwa pendidikan kita sedang terpuruk. Contoh yang paling utama nyata adalah kualitas pendidikan Indonesia yang masih kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di negara serumpun Malaysia, terlebih dari Singapura. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rini Rindiani, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara pendidikan humaniora menekankan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pemberdayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai? Jawabannya, pada masa sekarang yang ditekankan adalah rasionalitas instrumental, termasuk pembaruan pendidikan yang memberi perhatian kepada administrasi, teknologi pendidik, dan efisiensi sebagai kriteria perubahan dan kemajuan. Pengajaran melalui humaniora akan menekankan penajaman rasionalitas manusia yang terungkap dalam suatu pernyataan dan di dalamnya telah termuat prinsip-prinsip etis yang harus dieksplisitasikan dan dipelihara. Ada 4 etis pendidikan, yaitu pertama, be attentive. Perhatian atau attention adalah tindakan sadar untuk memperhatikan apa yang ada di sana. Ini berarti mengamati realitas bagaimana adanya dan menangkap pengalaman kita secara jernih dan tepat. Yang kedua, be intelligent. Perintah ini mengarahkan kita untuk memahami pola pengalaman kita atau keseluruhan hidup kita dalam konteks sekeliling kita, sehingga menjadi bermakna. Yang ketiga, be reasonable. Ini mengimplikasikan mencapai suatu evaluasi tertentu tentang apa yang perlu kita putuskan melalui suatu penilaian kritis dari pilihan-pilihan yang terjadi. Yang keempat, be reasonable. Perintah terakhir ini menyempurnakan gerak dari imperatif lainnya, sementara tanggung jawab atas tindakan seseorang merupakan hakikat martabat manusia, tetapi hal ini pada akhirnya terorientasi dan disempurnakan pada tanggung jawab kita terhadap orang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Dwi Dianti Santosa. Pertanyaannya yaitu, jelaskan asas-asas yang diperlukan dan diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, asas-asas yang diperlukan dan diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada 6, yaitu yang pertama, asas leg superior degrade legi inferior, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan didahulukan belakangnya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, juga sebaliknya. Yang kedua, asas leg specialis degrade legi inferior, yaitu peraturan perundang-undangan khusus dahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Yang ketiga, asas leg posterior degrade legi inferior, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. Yang keempat, asas leg nemin kagit ed impossible, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut sebagai asas kepatuhan. Yang kelima yaitu asas leg perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak hanya melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu fatal. Yang terakhir atau yang keenam yaitu asas non rectoriae, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimasukkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.